Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita, panduan cahaya yang menerangi hidup kita. Tidak hanya supaya kita bahagia di akhirat kelak, tapi juga supaya kita bahagia di dunia. Maka jadilah sebagai penuntut ilmu sampai kapanpun, karena menuntut ilmu itu adalah jalan untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menjalani suatu jalan, yaitu jalan ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, maka Al-Quran ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita kaji, kita pelajari untuk kita ikuti petunjuk-petunjuknya, hidayahnya, dan juga mau'izahnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya Al-Quran ataupun Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka mengikutinya, mereka menurutinya, dan mereka mengimplementasikan petunjuk-petunjuknya dan hidayah-hidayahnya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi mempelajarinya tidak hanya sekedar dipelajari untuk sekedar wawasan ataupun untuk mengisi kekosongan, tapi lebih daripada itu adalah yatlunahu haqqa tilawatih. Supaya apa? Supaya kita ulaika yu'minuna bih, merekalah yang beriman kepadanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali pengajian ini dengan tilawah. Mudah-mudahan dengan tilawah ini kita mendapatkan keberkahan dan juga kita menambah pundi-pundi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ
Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Am hasibal ladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna. Sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah ini dinamakan surah Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut artinya apa? Laba-laba. Jadi laba-laba itu bikin sarang, sarangnya berbentuk apa? Jaringan, ya kan? Makanya internet itu disebut syabakatul ankabut. Ya. Syabakah al-ankabut, ya. Jadi al-ankabut artinya adalah laba-laba. Cuma kalau menyebut surah, ya, nggak usah diterjemahkan, Pak. Ya. Hari ini pengajiannya surah apa? Jawabnya surah apa? Surah al-ankabut. Jangan bilang surah laba-laba gitu ya. Nggak enak didengar itu, Pak. Nah. Besok kita ngaji apa? Surah Al-Baqarah. Ya. Terus bilang apa? Surah Al-Baqarah surah apa? Surah sapi. Enggak usah diterjemahkan, ya. Bilang aja surah Al-Baqarah, ya. Ada lagi surah An-Naml. Apa? An-Naml surah apa? Hah? Surah An-Naml. Jangan bilang surah semut. Nah, itu. Jadi nama-nama surah itu tidak perlu diterjemahkan. Baik. Nah, kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Ada ayatnya. Perumpamaan akidah orang-orang kafir itu, keyakinan orang-orang kafir itu, ya, seperti apa? Kamatsalil ankabut ittakhadhat baita, seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Tidak bisa melindungi dari panas dan dingin, tidak bisa melindungi dari hujan, ya. Tidak bisa melindungi dari serangan hewan lain, dan sekali tarik hancur. Begitulah akidahnya orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang menyembah apa selain Allah, maka akidahnya lemah, ya.
Kalau akidahnya lemah, maka pendiriannya juga akan lemah. Nah, itu sekilas tentang nama surah ini. Kemudian surah ini diawali dengan alif lam mim. Ya. Alif lam mim. Ya. Ini mad apa nih, Ustaz? Mad apa ini namanya? Mad. Hah? Iya. Lam mim. Mad lazim. Lazim itu apa? Wajib. Musaqqal. Musaqqal itu berat bacanya. Alif lam. Ya. Mim. Kalau mim itu mukhaffaf kalimi. Nah, ada berapa tempat alif lam mim di dalam Al-Qur'an? Ada alif lam mim Al-Baqarah, ya kan? Ada alif lam mim Alu Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada alif lam mim apa? Al-Ankabut. Ada alif lam mim Sajadah. Jadi ada 4 tempat alif lam mim ini. Tapi maknanya tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu artinya. Sebab tidak ada riwayatnya. Dan tidak ada sahabat pun yang mengetahui maknanya. Andai kata Allah kasih tahu maknanya kepada Nabi Muhammad, maka wajib hukumnya Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Karena sifat Nabi itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa Quran ini bukan buatan Muhammad. Sebab mana mungkin buatan Muhammad, tapi Muhammad sendiri tidak tahu artinya. Inilah dalil, salah satu dalil bahwa Quran itu ja'a min indillah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya diturunkan dari Allah sama dibuat manusia? Kalau dibuat manusia, kalau manusia A bisa membikin, mungkin B juga bisa bikin, C juga bisa bikin, ya. Umar bisa bikin, Ucok bisa bikin, ya. Ali bisa bikin, Asep juga bisa bikin, ya kan? Namanya ciptaan manusia, ya kan? Ciptaan manusia itu bisa. Kalau Jepang bisa bikin mobil Toyota, ya kan? Amerika bisa bikin mobil apa? Mobil Ford, ya. Kemudian Korea bisa bikin mobil Hyundai, bisa aja, Pak. Tapi kalau Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang sanggup menirunya. Itu sekarang Bapak ya, ada itu tes dia apa? Di ChatGPT. Ya, ChatGPT itu AI, kecerdasan buatan manusia. Jadi pertanyaan, bisakah Anda membuat satu ayat dari Al-Qur'an? Itu, ya, tanya ke dia. Tidak bisa katanya. Saya tidak bisa kata dia itu. Itu. Tapi bisakah Anda membuat satu ayat seperti kitab-kitab lain? Bisa katanya. Tapi kalau Quran tidak bisa. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan kepada ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu. Ya. Apakah manusia mengira? Hasiba artinya mengira. Mengira artinya menduga. Ya. An yutraku ayyakulu, bahwa mereka dibiarkan ayyakulu mengatakan amanna kami beriman, wahum la yuftanuna, padahal mereka belum diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Ankabut ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa keimanan itu tidak hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, ya, tidak hanya sekedar pengakuan yang diklaim, tapi keimanan itu adalah apa? Sebuah pendirian, sebuah keyakinan yang seseorang akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jadi iman itu adalah, ya, iman itu adalah sebuah keyakinan yang mana dengan keyakinan itu seseorang akan melakukan atau meninggalkan. Itulah namanya iman. Jadi orang yang ada imannya, maka dia melakukan A dan meninggalkan B. Jadi misalkan begini, Bapak datang ke masjid tadi untuk sholat subuh. Dorongannya apa? Dorongannya adalah iman. Karena ada iman maka datang ke masjid. Karena ada iman maka sholat subuh, sholat sunnah, qobliyah. Karena ada iman maka datang ke pengajian. Karena ada iman terus berzikir. Karena ada iman terus baca Quran. Karena ada iman terus berjihad. Ya. Karena ada iman tidak berjudi. Karena ada iman tidak mabuk. Karena ada iman tidak jahat. Karena ada iman menjaga perkataan. Karena ada iman baik kepada tetangga. Itulah iman. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan kami beriman lalu dibiarkan begitu saja? Maksudnya dibiarkan, dianggap perkataannya itu benar. Oh, tunggu dulu, sabar dulu, belum, sebelum kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, dan tidak akan pernah berubah dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, bahwasanya keimanan seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang pembohong dan mana yang jujur, ya, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang main-main, mana yang sekedar hanya ucapan dan mana yang betul-betul mau menerapkannya. Inilah sunnatullah. Maka Allah pun ujilah manusia ini, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, ya, mungkin dalam bentuk penyakit, mungkin dalam bentuk harta yang hilang, mungkin dalam bentuk anak yang sakit, mungkin banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan? Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Ya. Maka kalimat wahum la yuftanuna, yuftanuna itu diambil dari kata fatana. Fatana yaftunu, ya, yaftunu, tapi dia bina majhul menjadi yuftanu, yuftanu, yuftanani, yuftanuna, ya, yuftanun. Artinya apa? Patantud dhahaba. Kalau kita mendapatkan emas, maka supaya emas tadi menjadi emas murni, emas itu diapakan, Pak? Hah? Supaya emas itu supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam emas itu keluar, emas itu diapakan? Dibakar, Pak, dipanaskan, ya. Ketika sudah dipanaskan, maka akan kelihatan mana emas, mana besi, mana tembaga, dan mana sampah. Nah, begitulah sunnatullah sampai hari kiamat. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kemarin udah kita katakan bahwa setiap keberhasilan itu pasti melalui perjuangan. Setiap perjuangan itu pasti melalui
kesabaran. Jadi ujiannya adalah ujian kesabaran dalam keimanan. Ayat ini diturunkan adalah tatkala orang-orang kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu disuruh untuk hijrah, diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Beberapa orang sahabat ada yang hijrah diam-diam dan lolos sampai ke Madinah, alhamdulillah. Tapi ada sahabat yang pergi hijrah kemudian diikuti oleh tentara-tentara Quraisy, kemudian mereka dapatkan, lalu mereka tangkap, mereka pukul, mereka siksa, bahkan mereka bunuh. Lalu adalah kata-kata begini, kok bisa begini ya, kita mau berbuat baik tapi malah kita disakiti, kita malah dibenci, kita malah disiksa. Turunlah ayat, ahasiban nas, apakah manusia menyangka bahwa kamu beriman tapi kamu belum dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dunia ini ya, di dunia ini tidak ada kehidupan yang mulus. Tidak ada kehidupan tanpa tantangan, tidak ada kehidupan tanpa cobaan. Jadi dunia ini pada hakikatnya adalah tempat untuk menjalani cobaan demi cobaan, ujian demi ujian. Kapan manusia itu istirahat dari ujian dan cobaan? Ketika kakinya sudah menjejakkan kakinya di dalam surga. Itulah baru selesai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk ujian itu? Allah pun akan menguji seseorang dengan kadar keimanannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah pun tidak akan membebani seseorang di atas kemampuannya. Ya. Kemarin kita mendengarkan kabar syahidnya, ya insya Allah mati syahid, pimpinan Hamas, yaitu As-Sinwar, ya As-Sinwar, satu orang yang paling ditakuti oleh Israel, ya. Tapi kita lihat, dia sudah bilang, dari dulu dia sudah bilang, cita-cita saya tertinggi adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu yang saya harapkan, yang saya inginkan, supaya saya kalau mati syahid. Yang saya takutkan, ada rekamannya Pak, ada rekamannya, kalau saya itu matinya di tempat tidur, ya, karena jantungan, atau karena demam, atau karena sakit gula, atau karena apa. Masya Allah, ya. Jadi dia terbunuh dalam pertempuran, ya, sedang bertempur kemudian mati. Namanya orang bertempur bisa mati dan bisa hidup dan bisa berlanjut. Masya Allah. Tapi dia sudah mencapai cita-citanya tertinggi, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti dia, ujiannya adalah nyawa taruhannya. Mungkin seperti kita, ujiannya yang ringan-ringan aja, ya. Gimana kita ujiannya handphone, ya, ujiannya waktu, ujiannya sholat, ujiannya sabar, dan juga lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita simpulkan, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ujian itu ada dua. Ujian ada dua. Yang pertama, ujiannya adalah ujian subhat, ya. Yang kedua, ujiannya syahwat. Nah, ini. Kalau ujian syahwat, ya, kalau ujian syahwat itu adalah berurusan dengan keinginan kita untuk melakukan atau meninggalkan itu. Misalkan ujian untuk orang mau sholat berjamaah apa? Subuh. Apa Pak ujiannya? Ngantuk berat, susah bangun, itu ujian, ya. Itu. Apalagi ujian bergadang di waktu malam. Kan sunnah Nabi itu ba'da isya apa? Tidur. Ba'da isya tidur supaya bangunnya cepat. Ya.
bangun jam 2, bangun jam 3, salat apa? Salat tahajud. Itulah ujian salat subuh. Nah, jadi apakah kita ya mau bangun atau tidak? Apakah kita mau cepat-cepat tidur atau tidak? Itu ujian. Ya. Kemudian apa lagi? Ujian ada lagi ujian mata. Ketika kita pergi ke pasar, ketika kita pergi ke mall, ya, ketika kita berolahraga, misalnya, ujiannya apa? Ujiannya ujian menundukkan pandangan. Itu juga ujian, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Apakah kita berhasil menundukkan pandangan kita? Kemudian yang kedua lagi, apakah ketika kita menundukkan pandangan itu lillah, karena Allah, atau karena nggak enak dilihat orang? Itu, Masya Allah. Itu juga ujian demi ujian. Nah, itu ujian kemaksiatan dan ujian ketaatan. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi ujian syahwat itu harus kita lalui, harus kita lewati. Ya. Apalagi zaman sekarang ujian terberat itu handphone yang ada di tangan kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Kalau dulu orang mau melihat perempuan seksi harus keluar rumah, harus pergi ke pasar, harus pergi ke sini. Tapi ini di dalam genggaman ada. Apakah kita sabar atau tidak? Nah, itu ujian, itu namanya ujian syahwat. Tapi ada ujian yang kedua, ujian subhat. Subhat itu apa? Ujian dalam bentuk pemahaman yang salah, pemikiran yang keliru. Nah, sehingga nanti dengan pemikiran itu dia mengikuti mana, ya, mana yang harus diikuti. Ujiannya misalnya begini, Pak. Misalnya ya, ujian dalam memilih kepemimpinan. Saya mau kasih begitu contohnya. Mestinya dalam memilih kepemimpinan ini, kalau ada satu paling baik, satu baik, kita pilih mana? Pilih mana? Pilih yang paling baik. Oke. Kemudian yang kedua, kalau satu baik, satu kurang baik, turun ini. Pilih mana? Pilih yang baik, tinggalkan yang kurang baik. Kalau dua-duanya kurang baik, sebentar. Dua-duanya kurang baik. Siap ya? Tapi satu lebih besar mudaratnya, satu lagi lebih kecil mudaratnya. Pilih yang mana? Hah? Pilih yang lebih kecil mudaratnya. Itu usul fikih. Ada namanya fikih prioritas. Nah, kadang-kadang tidak mau saya, pokoknya sama saja. Kata-katanya. Ya sudah. Ya. Itu bukan mau kita, tidak. Maksudnya atau begini. Ada yang bagus sekali, tapi tidak ada di dalam opsi. Tapi ada yang sederhana, ada yang baik, tapi ada di dalam opsi. Itu. Yang mana dipilih? Yang bagus sekali ini, tapi orangnya nggak ada. Gimana? Misalnya gini, ada ayam goreng, enak rasanya, tapi ada cuma sambal ikan teri. Itu. Tapi ini yang di depan mata, pilih mana? Oh, saya pilih ayam goreng yang ada di sana, tapi nggak ada, hanya dalam mimpi gitu. Nah, itu baik. Baik ya. Itu logika, itu akal sehat, ya. Nah, itu namanya ujian subhat demi subhat, ya. Kita diuji Allah dengan pemikiran kita. Oke, saya terapkan lagi. Ada bank syariah, ada bank konvensional. Alah, sama saja, Pak. Sama saja. Yakinlah, sama saja katanya. Ya. Tapi nggak mau belajar, nggak mau bertanya, ya, nggak mau sabar, ya. Pokoknya saya akan menyimpan uang saya di bank konvensional saja katanya. Sebab sama saja katanya. Tapi nggak mau dia belajar, nggak mau dia bertanya. Mana mungkin sama? Tidak sama. Ya. Nah, ini sama kalau dua-duanya ini buruk, ya. Dua-duanya buruk, maka kita cari yang paling apa? Yang paling kecil keburukannya. Nah,
Itu. Tapi Ustaz, dua-duanya menurut saya sama-sama riba. Tapi yang satu ribanya 100%. Yang satu lagi ribanya cuma entah 25%. Pilih mana, Pak? Yang kecil ribanya. Ada namanya fikih prioritas. Ya, fikih prioritas itu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus didahulukan. Begitu terus Bapak dan Ibu rahimakumullah dalam setiap kehidupan ini. Ya. Saya kemarin ketika mengkaji tentang ada namanya akad di dalam akad syariah itu akad muntahiyah IMBT, ya, IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ada orang mau beli rumah, ya kan? Kalau yang biasa dilakukan orang, nanti datang ke bank konvensional, ya kan? Pinjam uang berapa? 700 juta, ya Pak ya? 700 juta, kemudian dibeli rumah si A, kemudian dicicil rumah ini ke bank konvensional selama berapa? 20 tahun. Bunganya setahun 14%. 14 kali 20 berapa? 14 kali 20 berapa? Yang 10 dia berapa? 280. Jadi kenaikannya 280% ya. 280%. Masya Allah ya. Tapi ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Banknya ini udah oke. Kamu nyewa saja ke saya. Rumah ini sewa ke saya selama 20 tahun. Sudah? Selama 20 tahun sewa. Setelah sewa nanti, setelah lunas 20 tahun kamu sewa, maka ini rumah saya kasih sama kamu. Itu. Kata banknya. Itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi dia sewa sebulannya 5 juta rumah itu selama 20 tahun. Begitu dah 20 tahun rumah itu diserahkan kepada siapa? Kepada pihak penyewa. Nah, itu. Yang satu syar'i, yang satu non syar'i. Pilih yang mana? Itu. Kecuali udah tidak bisa memilih, tidak ada pilihan yang lain. Ya, mau tidak mau. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makanya kata di sini, manusia dalam cobaan ini, dalam kemampuan menghadapi cobaan ini, tingkatannya bermacam-macam. Ya, ada yang sudah memiliki level tertinggi, semua ujian itu dilewati, semua ujian itu dia lulus. Ya, ada yang kelas 1 pun dia tidak lulus. Ya. Dia nggak naik kelas, dari dulu kelasnya cuma kelas 1 terus. Ya, kelas 1 terus. Bahkan kalaupun naiknya percobaan, itu Pak ya. Ingat nggak dulu? Zaman dulu kan ada naik kelas percobaan Pak ya. Sekarang udah dihapuskan itu, nggak boleh lagi. Masya Allah. Ya. Naik kelas percobaan itu, uji coba itu. Subhanallah. Jadi ada orang naik kelas berikutnya, naik lagi. Ketika orang levelnya makin tinggi, ujiannya makin ringan atau makin berat? Makin berat. Jadi orang yang beriman itu ujiannya makin tinggi, keimanannya makin berat ujiannya. Ada orang yang diuji dengan harta. Para koruptor itu diuji dengan harta. Ya. Tidak naik kelas. Ada orang diuji dengan jabatan. Mestinya jabatan ini mensejahterakan, ya kan? Ketika kita diberi jabatan di pemerintahan, tujuan jabatan itu diberikan kepada kita apa? Untuk mensejahterakan. Untuk apa lagi? Ya, mencerdaskan. Kan tujuan negara itu mensejahterakan sama mencerdaskan. Tapi dari dulu orang nggak cerdas-cerdas, coba, ya. Dari dulu orang tidak sejahtera, berarti nggak lulus. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi kalau ada orang menyangka bahwa ngaku-ngaku beriman tanpa ujian, tanpa cobaan, tanpa ada musibah,
maka sesungguhnya sangkaan tersebut adalah sangkaan yang salah dan juga sangkaan yang keliru. Tidak ada kamusnya di dalam Islam seseorang ngaku-ngaku beriman tanpa ujian dan juga tanpa cobaan. Cobaan kita apa? Cobaan godaan setan. Apa bedanya godaan setan dengan godaan hawa nafsu, Pak? Kalau godaan setan itu eksternal, dia datangnya dari luar. Sifatnya apa? Setan itu selalu menawarkan. Ya, dia tawarkan. Dia kata, jalan-jalan yuk, katanya. Kemana? Ke itu kafe. Ngapain? Lihat cewek-cewek cantik, cewek-cewek seksi, cewek-cewek ini gitu. Nah, diuji. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Lalu dibilangnya, kan dosa katanya. Ya, sesekali cuci mata nggak apa-apa katanya. Ntar nanti juga baca istighfar 70 kali hapus katanya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ya. Ketika ada dagang, jualan, kurangi dikit timbangannya. Bayangkan katanya, Bapak ini jual beras ini 1 ton. 1 ton, ya. Nah, itu kemudian dijual eceran. Setiap satu bungkusnya 10 kilo. Kalau setiap bungkusnya Bapak kurangi setengah kilo aja. Jadi bikin satu bungkus itu 9,5 kilo. Jadi setengah kilo dikali sebanyak 1 ton itu nanti dapat berapa? Uangnya kan banyak. Ya, kalaupun dosa nggak apa-apa. Nanti keuntungannya bikin umrohkan orang lah, gitu. Ya, bikin undang orang makan, undang orang sedekah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghiasi, setan mempercantik dan setan memperindah. Begitu juga ujian salat. Ya, ini pekerjaan ini nggak boleh ini ditunda. Nanti berat tantangannya, berat ujiannya, makin berat cobaannya. Akhirnya ditunda-tundalah salat sampai akhirnya selesai salat kita pun tidak juga berangkat. Nah, itulah contoh ujian-ujian. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita selalu dihadapkan kepada dilema, gitu. Ya. Misalkan mengaji atau tidak, gitu. Ya, mengaji atau tidak. Misalnya ba'da salat subuh, saya tetap mengaji atau pulang ke rumah. Kalau tetap mengaji saat nanti dapat ilmu, kalau pulang ke rumah nanti paling-paling cuci mobil, lap mobil, ya kasih makan burung atau apalah gitu. Ya kan? Contoh saja sebenarnya, tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini sebenarnya sudah dihadapi oleh bangsa ini kapan? 78 tahun yang lampau. Ketika kita dijajah oleh Belanda. Ketika kita dijajah oleh Jepang, ketika kita dijajah oleh Portugis, ya, ketika kita dijadikan sebagai bangsa budak, ya, ketika hasil alam kita diambil habis, ya, dan itu dirasakan oleh kita sebelum mereka merasakannya pada saat ini. Nah, tapi dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan perjuangan, akhirnya bangsa ini berhasil mengusir penjajah. Ya. Apa yang dikorbankan oleh bangsa ini pada saat itu? Yang dikorbankan adalah nyawa. Itu. Ya. Kalau untuk merebut kemerdekaan itu tidak bisa hanya dengan kata-kata. Mungkin juga, ya, harus dengan pengorbanan nyawa, tenaga, dan segenap apa yang dimiliki. Itulah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau umat-umat yang terdahulu lebih berat lagi ujiannya, Pak. Bapak tahu cerita Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud itu jadi ceritanya ada seorang pendeta yang udah tua, tukang sihir yang sudah tua. Dia tukang sihir istana. Nah, dia udah tua.
menurut perasaan dia tak lama lagi dia akan mati. Maka dia mau regenerasi. Ya. Dia regenerasi, lalu dia bilang kepada raja, "Raja," katanya, "nanti saya mati siapa lagi tukang sihirmu?" Gak ada katanya. "Kalau gitu tolong Tuan carikan saya seorang pemuda." Ya, tapi pemudanya yang cerdas dan pemudanya yang hebat. Baiklah, akhirnya dia adakanlah pendaftaran, Pak. Siapa yang mau jadi tukang sihir? Banyak yang daftar. Ya, akhirnya seleksinya loloslah satu orang. Satu orang ini bergurulah kepada tukang sihir. Jadi cepat dia nangkapnya, cepat dia paham, cepat dia mengerti. Tiap hari dia berangkat dari rumah ke tempat tukang sihir. Subhanallah. Rupanya satu ketika ada seorang alim, ya, seorang yang dekat kepada Allah, ya, bertemu dengan dia di jalan. Kata orang alim ini, "Kamu berguru juga ke saya," katanya. "Saya ajari kamu ilmu tauhid, saya ajari kamu ilmu untuk dekat kepada Allah." Akhirnya dia belajar, Pak. Jadi setiap kali dia setiap hari selalu aja terlambat. Kenapa? Sebab dia mampir dulu di alim ini. Ketika pulang pun pulang ke rumahnya terlambat karena dia mampir dulu di alim ini. Sampai akhirnya pada satu ketika, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dia lewat di satu tempat. Dia lihat ada binatang buas mengganggu orang-orang ramai. Ya. Lalu dia bilang apa? "Inilah ujian dari ilmu yang sudah saya pelajari dari tukang sihir dan ilmu yang sudah saya pelajari dari seorang alim ini." Dia ambil batu, Pak. Ya. Dia bilang, "Ya Allah," katanya, "tunjukkan kepada saya mana yang paling benar dari dua guru saya ini." Bismillah, katanya, dengan nama Allah, lalu dilemparkan batu ini kepada hewan buas tadi. Satu kali lemparan saja langsung terkapar mati. Masya Allah. Orang-orang pun mengeluk-elukkan pemuda ini, ya, mengatakan hebat, wah luar biasa, ilmu sihirnya sudah berhasil. Padahal yang dilaksanakannya tadi bukan ilmu sihir, tapi yang diamalkannya itu adalah ilmu tauhid yang didapatnya dari seorang gurunya tadi. Raja pun berita itu sampailah kepada raja. Ya, begitu sampai kepada raja, kemudian dia dipanggil. Gitu dipanggil, ya, Masya Allah, kamu sudah hebat, kamu sudah luar biasa. Akhirnya ada orang keluarga raja yang sakit, kemudian diobati sembuh. Ya, kemudian ada lagi orang datang sakit, diobati sembuh. Tapi setiap kali menyembuhkan dia bilang apa? Bukan saya yang menyembuhkannya. Yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya raja marah sekali dia, kesal sekali dia. Akhirnya orang ini pun dihukum. Ya, hukumannya apa? Kamu harus mengatakan bahwa ilmu yang kamu dapat dari tukang sihirlah yang menjadikan kamu seperti ini. Kalau tidak, maka kamu akan dihukum. Hukumannya nggak main-main. Pertama dia dibawa ke tengah lautan. Dibawa ke tengah lautan, Pak. Tengah lautan, dipaksa untuk mengaku supaya ilmu yang dia dapat itu adalah ilmu dari tukang sihir. Apa yang terjadi? Di tengah lautan datang angin kencang, kemudian orang-orang ini terlempar ke laut. Dia balik ke rumah, dia balik lagi. Coba Pak lihat itu. Kalau dia mau hidupnya senang, dia pergi aja melarikan diri. Tapi tidak, dia datang ke istana. Datang ke istana. Lah, mana teman-teman, mana itu tadi algojo yang sudah bawamu? Mereka mati di lautan katanya. Raja makin marah lagi. Akhirnya ditangkap lagi, dibawa ke gunung. Ya, dipaksa mengaku, kalau tidak nanti akan dilemparkan dari gunung sampai mati. Tiba-tiba datang angin kencang, orang yang mau bawa itu yang justru mati duluan. Kemudian dia balik lagi. Masya Allah. Sampai akhirnya kata dia kepada raja, "Wahai tuan raja, kalau tuan mau memang membunuh saya, ya, kalau tuan memang bernafsu mau membunuh saya, boleh saya ajari," katanya. Caranya gimana? Caranya kumpulkan orang banyak. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya katanya. Ya kan? Kemudian setelah itu, ya, ikatlah tangan saya, ikatlah kaki saya. Ya kan? Kemudian ambillah anak panah. Ini Pak yang nonton ini
ribuan, puluhan ribu orang nonton di tanah lapang. Ya. Kemudian ambillah anak panah. Kemudian bacakanlah Bismi Rabbil Fulan, dengan nama Allah Tuhannya Fulan ini. Dengan nama Allah, ya, maksudnya dengan kudratnya Allah, dengan izin Allah Tuhannya si Fulan ini, maka tariklah anak panah itu dengan kencang, kemudian panahlah saya, kata dia. Masya Allah. Akhirnya raja tadi nurut, Pak. Dia bilang, inilah kesempatan saya untuk menang, sehingga saya nanti dapat pengakuan dari rakyat bahwa saya hebat, kita. Subhanallah. Begitu tapi kata apa ini anak muda ini, tapi ada syaratnya Tuan, katanya. Kalau bacaannya itu harus keras-keras, jangan pelan-pelan, katanya. Ya. Ya, bacaannya harus dengan suara yang tinggi dan lantang. Akhirnya Bismillah Rabbil Fulan, dengan nama Allah, dengan izin Allah. Dia bacakan gitu, Pak, ya kan? Lalu dilepaskan anak panah, mati. Begitu mati, Pak, Masya Allah, semua orang ya'tuna afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Masuk Islam hampir semua. Raja pusing 7 keliling, Pak. Tadinya dia mau supaya orang itu makin ikut sama dia, makin nurut sama dia, yang ada adalah berbalik, maka seperti bumerang. Lalu dia emosi, lalu dia marah. Dia suruhlah pegawai istana untuk menggali parit yang besar, Pak. Digalilah parit yang besar, ya. Kemudian dinyalakan api. Kemudian setiap orang ditanya, kamu beriman atau tidak? Kalau kamu beriman, akan dilemparkan ke dalam api ini. Kalau tidak, kalian dikasih nanti makan yang enak, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas. Subhanallah. Maka orang pun datang, kemudian dicampakkan ke dalam api itu. Ujian mereka untuk mempertahankan akidahnya dan mempertahankan keimanannya dengan dicampakkan ke dalam api tadi. Kita belum sampai segitu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi, walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Supaya apa ini? Supaya ada di dalam pikiran kita bahwa keimanan itu pasti diuji oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, sehingga nanti ketahuan siapa yang jujur dalam pengakuannya dan siapa yang bohong dalam pernyataannya. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, dikatakan di dalam ayat tadi, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maksudnya apa? Bukan sekedar bertemu dengan panen pahala, bertemu dengan kebahagiaan, bertemu dengan mendapatkan surga, ya, tenanglah, fa inna ajalallahi la'at, maka ajal waktu yang ditentukan Allah itu pasti akan datang. Kamu sabarlah dulu, ya. Jangan terburu-buru, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi cobaan, karena akan ada waktunya kamu akan memetik hasil dari ujian, dari kesabaran kamu dan dari ketabahan kamu. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita memahami ini dengan baik, sebab kalau pemahaman ini sudah ada di dalam pikiran kita, sudah ada di dalam hati kita, maka setiap datang ujian dan setiap datang cobaan, kita menerimanya dengan lapang dada. Oh, kita bilang, oh iya, memang betul ini, seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Ankabut, ya, bahwa memang ada ujian, memang ada cobaan. Lalu kalau dapat cobaan, sabar dalam menghadapi cobaan, ya. Yang ringan-ringan aja dulu, Pak. Nggak usah mimpi dulu yang berat-berat, ya. Nggak usah mimpi dulu ujiannya kayak Sinwar, itu terlalu berat bagi kita, ya. Nggak usah dulu mimpi cobaannya seperti Ashabul Ukhdud, nggak kuat nanti kita. Nggak usah mimpi dulu cobaannya seperti Ashabul
Kahfi. Ashabul Kahfi yang apa? Yang mereka itu mengiklankan tauhid la ilaha illallah di depan mayoritas musyrikin penyembah berhala, sampai mereka dikejar-kejar, sampai mereka bersembunyi di mana? Di dalam gua. Ya. Jangan, enggak usah mimpi dulu seperti ashabul qaryah, seperti ashabul qaryah, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Seorang laki-laki yang datang ke Madinah, ke kota, kemudian mengajak orang beriman, kemudian dia ditangkap, ya, kemudian dia dipukuli sampai dia mati. Kita belum sampai ke situ. Ya, ujian kita baru ujian jujur atau tidak jujur. Ya, ujian kita salat atau tidak salat. Ujian kita berinfak atau tidak berinfak. Ujian kita bisa nggak kita mengatur waktu kita dengan handphone kita atau tidak? Masih itu ujian kita. Ujian ibu-ibu beda sama ujian bapak-bapak. Ujian ibu-ibu tahan nggak menahan lisannya supaya tidak gibah, supaya tidak menjelek-jelekan orang, supaya tidak merendahkan orang. Ya, kalau itu lulus, naik kelas. Ya, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Sampai nanti orang itu ujian terakhirnya adalah nyawa taruhannya. Ya, seperti yang dihadapi oleh saya luar biasa apa yang terjadi di masa sahabat itu, bahwa para sahabat itu mati di jalan Allah. Ternyata sekarang ini pun ada orang-orang yang mati di jalan Allah gitu ya. Itu. Ya. Kemarin Syekh Ismail Haniyah, ya, pimpinan Hamas, mati di jalan Allah. Insya Allah, ya, kita nggak memastikan, tapi insya Allah. Sebelumnya Syekh Ahmad Yasin, ya kan, pendirinya, baru digantikan sama Syekh Rantisi, baru digantikan dengan ini. Bagaimana rakyat tidak cinta? Bagaimana rakyat tidak loyal? Pemimpinnya aja begitu ikut berjuang, ya. Dia bukan duduk di belakang, dia bukan duduk di hotel berbintang, kemudian rakyat disuruh berjuang. Tidak, dia juga ikut berjuang. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar daripada dan juga maha melihat. Jadi ujian kita yang ringan-ringan aja lah dulu, ya, nggak usah yang berat-berat. Terlalu banyak kita mengkhayal kalau ujian kita seperti ashabul ukhdud, ya. Tapi kalau udah waktunya, kalau udah saatnya, ujian seperti ashabul ukhdud pun tetap kita hadapi. Dan nggak usah minta. Lebih baik minta yang baik-baik. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan saya afiyah. Kalau bisa ya Allah nggak usah diuji-uji deh, gitu. Takut nggak kuat gitu. Jangan bilang ya Allah kasih dong saya ujian, gitu. Saya ini udah kuat, saya ini udah hebat. Oh jangan, nggak kuat nanti, ya. Jadi jangan pernah mengharapkan datang ujian. Cuma kalau datang ujian dihadapi dengan kesabaran. Mintalah kepada Allah, mudah-mudahan kita sejahtera di dunia, sejahtera kalau mati masuk surga. Ya, di dunia kaya raya, poya-poya, ya, tapi ketika mati masuk surga. Pengennya sih begitu, tapi dunia ini tidak selalu berjalan dengan sesuai dengan skenario kita. Ya, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Ada kalanya menjabat, ada kalanya mangkat. Ini ada yang mau naik, terus ada yang mau turun. Biasa aja itu. Ada yang tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Wallahu alam. Itu saja dulu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Semoga pengajian kita ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.